Tentu, Duan Lingtian tahu betul dalam hatinya bahwa dia dapat memiliki hari ini dan dia dapat mencapai titik ini, meskipun tidak ada kekurangan kerja keras dan ketekunan, sebagian besar dari itu benar-benar banyak peluang di sepanjang jalan. Jika tidak, dia tidak akan bisa mengejar dunia luar, dan bahkan talenta terbaik dari 10.000 dunia, apalagi melampaui mereka. Saat ini, kebanyakan orang, termasuk Dua Seon di depan mereka, hanya tahu bahwa dia berusia kurang dari 10.000 tahun, dan kemungkinan besar berpikir bahwa dia berusia 8 atau 9.000 tahun. Mereka tidak tahu bahwa dia baru berusia sekitar 2.000 tahun sekarang. Jika Anda tahu, Anda bisa membayangkan betapa terkejutnya mereka. Bahkan di tempat-tempat di luar alam, bahkan di 10.000 alam, jenius teratas, pada usia 2.000 tahun, apalagi pencapaian Duan Lingtian, bahkan jika ingin menjadi dewa tingkat tinggi umum, itu hampir tidak mungkin. Setelah mendengarkan kata-kata ayah angkat Hu Bugui, Hu Feiyan, yang jelas sedikit menghina Duan Lingtian, tiba-tiba menjadi menakjubkan, dan wajahnya yang tampan tampak agak serius pada saat ini. Karena ayah angkat sudah mengatakannya, maka aku akan berdiskusi dengan adik laki-laki ini. Adik laki-laki, tolong. Hu Feiyan memimpin untuk naik dari langit, dan segera mencapai ketinggian tinggi, dan pada saat yang sama mengundang Duan Lingtian. Tolong, Duan Lingtian tidak berbicara omong kosong, dan mengikuti Yukong, bersiap untuk berdiskusi dengan pembangkit tenaga listrik wanita di depannya. Menurut Hu Bugui, pemimpin tentara Yantian, kekuatan Hu Feiyan saat ini juga dekat dengan dewa tingkat tinggi yang tak terkalahkan. Tanda seru. Selain itu, ini adalah pria kuat yang pandai dalam hukum ruang angkasa dan telah menguasai salah satu dari 4 cara langit dan bumi pada saat yang bersamaan. Bahkan jika itu adalah Duan Lingtian, meskipun terlihat tenang di permukaan, jauh di lubuk hatinya, dia masih merasa sedikit bersemangat. Itu adalah kegembiraan melihat Lai Xingxi. Dia tahu bahwa kekuatan Hu Feiyan jelas tidak sebanding dengan para tetua keluarga Wang yang telah dia lawan di keluarga Wang Lan Xiaocheng, karena Hu Feiyan pandai dalam salah satu dari 4 hukum ruang angkasa tertinggi. Tanda seru, jika itu dia di masa lalu, di depan Hu Feiyan, ada kemungkinan besar bahwa bahkan dasi akan sulit dicapai. Dan sekarang, kekuatannya lebih baik daripada ketika dia bertarung melawan para tetua keluarga Wang, bukan tidak mungkin untuk bertarung melawan Hu Feiyan. Adapun untuk mengalahkan Hu Feiyan, dia tidak yakin. Saya juga merasa bahwa itu hampir tidak mungkin. Kecuali, Hu Feiyan, pemimpin tentara Yantian, melebih-lebihkan kekuatan Hu Feiyan dalam kata-katanya. Kalau tidak, Duan Lingtian Zhen merasa bahwa dia tidak memiliki kemungkinan untuk mengalahkan pihak lain, dan kemungkinan besar dia akan bertarung dengannya paling banyak. Tentu saja, premisnya adalah bahwa dia tidak menggunakan kekuatan pohon kehidupan dunia kecil dan 5 elemen dewa di tubuhnya, tetapi menggunakan kekuatan mereka untuk menemukan kesempatan untuk meledak. Duan Lingtian bertanya pada dirinya sendiri bahwa dia masih percaya diri untuk mengalahkan pihak lain. Namun, itu tidak perlu. Belum lagi 4 roh lainnya dari Dewa 5 Elemen, kecuali Jingxi Sensui, masih dalam proses pemulihan yang tidak aktif, yang merupakan pohon kehidupan dewa, dan keadaan mereka saat ini tidak terlalu baik. Di masa lalu, konsumsi pohon kehidupan masih terlalu besar. Meskipun pulih lebih cepat daripada 4 roh lainnya dari Dewa 5 Elemen, tetapi pemulihan hingga saat ini, dibandingkan dengan masa kejayaannya, hanya dapat dianggap sebagai pemulihan 30 hingga 40%. Tidak apa-apa untuk membantunya, tetapi bantuan yang dapat diberikan terbatas. Mungkin pohon kehidupan dan dewa air pada saat yang sama dapat membantunya mengalahkan Hu Feiyan. Tapi apakah itu pohon kehidupan atau dewa air, pasti akan tertidur lagi. Untuk kompetisi, itu tidak perlu dan tidak layak. Kecuali tidak ada jalan lain di sekitar hidup dan mati, Duan Lingtian dapat menggunakan kekuatan keduanya. Saya, Hu Feiyan, telah berlatih selama lebih dari 10.000 tahun, dan tidak pernah dikalahkan oleh seseorang yang lebih muda dari saya. Bahkan seseorang yang lebih muda dari saya, bahkan seperti saya, apa yang saya temui dapat bertahan di bawah tangan saya. Tidak ada dari 10 trik. Ketika Duan Lingtian berdiri dari langit dan berdiri menghadap Hu Feiyan berbicara lagi dengan suara berani dan sedikit arogansi. Dan ini juga merupakan kebanggaan Hu Feiyan. Dia, Hu Feiyan, tidak terkalahkan dari teman-temannya di masa lalu. Selain itu, meninggalkan rekan-rekan mereka jauh di belakang, meninggalkan mereka di luar jangkauan. Ketika Duan Lingtian mendengar kata-kata Hu Feiyan, dia tersenyum tipis,
belum lagi 10.000 alam, itu adalah tanah di luar alam, jadi seberapa besar? Anda, wakil kepala tentara, apakah Anda pernah ke setiap sudut negeri, di luar dunia, menantang setiap rekan yang kuat? Mendengar kata-kata Duan Lingtian, Hu Feiyan sedikit mengernyit. Itu bukan, tapi aku pernah ke daerah kesepian di sekitarnya. Orang-orang dari generasi yang sama tidak mengenali lawanku, atau bahkan mendengar siapapun seusiaku. Denganku kekuatan, seperti daerah sekitarnya, wajah Duan Lingtian masih tersenyum. Jadi, wakil master tentara, Anda bahkan belum pernah ke 3 alam suci. Di luar dunia, jika ada wakil master tentara seusia Anda, atau bahkan lebih muda, kekuatan Anda akan terbatas. Keberadaan yang dekat dengan dewa tingkat tinggi yang tak terkalahkan mungkin semuanya berkumpul di 3 alam suci itu. 3 alam suci. Mendengar kata-kata Duan Lingtian, Hu Feiyan tanpa sadar melirik salah satu dari 2 sosok yang naik dari langit. Itu adalah ayah angkatnya, putri tentara Yantian, Hu Bugui. Di masa lalu, ayah angkatnya Hu Bugui tidak pernah membawanya ke 3 alam suci. Bahkan ayah angkatnya tampaknya tidak suka menyebutkan 3 alam suci, dan bahkan orang-orang di tentara surgawi menyebutkan 3 alam suci dengan sengaja untuk menghindari ayah angkatnya. Karena itu, secara tidak sadar, dia yang sangat menghormati ayah angkatnya, tidak memiliki perasaan yang baik tentang 3 alam suci, dan dia bahkan tidak repot-repot pergi ke sana sebelumnya. Tentu saja, dia tidak memiliki perasaan yang baik dan tidak memiliki perasaan yang baik. Dia telah mendengar tentang 3 kekuatan alam suci, dan dia tahu bahwa dia harus dapat menemukan usia dan kekuatannya tidak lebih lemah dari keberadaannya. Kekuatannya bahkan lebih jauh, setelah mendekati dewa berpangkat tinggi yang tak terkalahkan, dia memiliki lebih dari satu pemikiran untuk pergi ke 3 alam suci. Dia selalu ingin berbicara dengan ayah angkatnya tentang masalah ini, tetapi dia masih tidak bisa membuka mulutnya. Karena itu, Hu Feiyan tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ayah angkatnya untuk pertama kalinya ketika dia mendengar pemuda berpakaian ungu dengan tidak hati-hati menyebutkan 3 alam suci di depannya. Karena menurutnya, ini adalah topik yang sangat sensitif di depan ayah angkatnya. Awalnya, dia berpikir bahwa ayah angkatnya, bahkan jika itu karena pengunjung adalah tamu, tidak akan memiliki episode, tetapi itu akan sedikit berubah warna. Tapi yang mengejutkannya, kali ini, ayah angkatnya tidak mengubah apapun. Seolah-olah dia belum pernah mendengar kata-kata pemuda berpakaian ungu. Pada saat ini, dia sepertinya memperhatikan tatapan Hu Feiyan. Han Yuqing, Raja Han, memandang Hu Bugui, pemimpin tentara Yantian di sampingnya, dan bertanya melalui transmisi suara, gadis ini, Feiyan, belum pernah ke 3 alam suci. Hu Bugui menjawab, dulu, dia pergi ke 3 alam suci, dan dia tidak memiliki kekuatan untuk melindungi dirinya sendiri. Tapi sekarang, jika dia ingin melangkah lebih jauh dan menjadi dewa tingkat tinggi yang tak terkalahkan, dia takut dia harus pergi ke wilayah 3 alam suci. Dan aku juga berencana untuk membiarkannya pergi ke 3 alam suci selama periode waktu ini, kata Hu Bugui. Terus Anda, Han Yuqing tampak khawatir saat berbicara, tetapi berhenti berbicara sebelum selesai berbicara. Dan Hu Bugui, jelas menebak apa yang ingin dikatakan Han Yuqing, matanya membeku, dan dia berkata dengan dingin, orang-orang itu, jika mereka jujur dan tidak membidik Feiyan, itu akan baik-baik saja. Jika kamu berani menargetkannya, tidak heran aku tidak menepati janji yang aku buat untuk tidak pernah memasuki 3 alam suci lagi. Di lapangan, Duan Lingtian dan Hu Feiyan saling berhadapan selama lebih dari selusin napas, ketenangan asli akhirnya pecah ketika Hu Feiyan berbicara. Setelah 3 napas, aku akan menembak. Hu Feiyan berbicara, tubuhnya terkejut dan dia siap untuk pergi, alasan mengapa dia mengatakan dia akan mengambil tindakan setelah 3 napas jelas juga merupakan waktu bagi Duan Lingtian untuk bersiap, dan dia jelas tidak mau mengambil keuntungan dari Duan Lingtian. Ketika Duan Lingtian mendengar ini, dia merasa sedikit lebih menyukai Hu Feiyan, dan berkata dengan sedikit senyum, wakil master angkatan darat, tolong. Ketika suara itu jatuh, senyum di wajahnya juga langsung menyatu dan menjadi jauh lebih serius. Pada saat yang sama, di tubuhnya, kekuatan suci juga bergejolak, dan pada saat yang sama kekuatan hukum ruang juga muncul, dan kekuatan suci bergabung bersama, menyebabkan ruang di sekitarnya bergetar. Pada saat ini, Duan Lingtian dan Hu Feiyan berdiri di 2 arah, ruang di sekitar tubuh mereka bergolak dan naik turun, seperti 2 pusaran spasial, mengelilingi mereka. Namun,
Dibandingkan dengan momentum Duan Lingtian, momentum Hu Feiyan jelas lebih dilebih-lebihkan. Bagaimanapun, hukum ruang angkasa Hu Feiyan telah dicerahkan olehnya ke alam kesempurnaan kecil. Dan hukum ruang Duan Lingtian hanya dekat dengan alam kesempurnaan kecil. Segera, Hu Feiyan pindah. Sosoknya sangat halus, seolah-olah dia terkejut, sebuah kompas yang terlihat agak mirip dengan formasi di tangannya muncul, dan aura mengerikan menyebar darinya. Napas ini menyapu, dan tidak sulit bagi orang untuk merasakan bahwa ini adalah artefak yang kuat. Meskipun Hu Feiyan tidak berpikir bahwa orang muda yang berusia kurang dari 10.000 tahun bisa lebih baik dari dirinya, atau bahkan mengejar dirinya sendiri. Tapi ayah angkatnya dan Raja Han saling menghormati seperti itu, jadi dia tidak berani memiliki penghinaan apapun. Oleh karena itu, tembakan hampir tanpa syarat kecuali kekuatan tidak merangsang darah. Cara pengendaliannya seperti bayangan. Hu Feiyan saat ini seperti utusan luar angkasa, kemanapun dia pergi, ruang dikendalikan olehnya. Sangat kuat, dan Duan Lingtian, menghadapi Hu Feiyan yang mengancam, wajahnya menjadi sangat serius, dan dari pandangan di depannya, tidak sulit untuk melihat bahwa keberadaan yang sama dekat dengan dewa-dewa berpangkat tinggi yang tak terkalahkan juga sangat berbeda. Misalnya, Grand Elder dari keluarga Lan Xiao Cheng Wang yang melawannya, jika dia bertarung dengan Hu Feiyan, dia mungkin tidak bisa menggambar dengan Hu Feiyan, dia akan dikalahkan dengan probabilitas tinggi. Tentu saja, jika Hu Feiyan ingin mengalahkan lawan, itu tidak mudah, dan paling-paling akan menang dengan selisih tipis. Tetapi, bahkan jika itu adalah kemenangan tipis, itu adalah kemenangan. Dasi dengan kemenangan tipis, terlihat hanya sedikit pendek, tetapi sebenarnya itu adalah dunia yang berbeda. Mampu mengalahkan lawan secara tipis juga berarti memiliki kesempatan untuk membunuh lawan. Perbedaan kecil ini adalah perbedaan antara hidup dan mati. Memanggil, tanda seru. Duan Lingtian tidak berani mengabaikannya, 7 pedang indah lubang itu melesat keluar, hukum ruang angkasa tersapu, dan ilmu pedang menyatu dengan sempurna, dan pedang itu keluar, seolah-olah itu bisa membuat segala sesuatu di sekitarnya menjadi sunyi. Pedang ini tersapu, menghadap Hu Feiyan yang kuat, dia tidak melupakannya. Sebelum pasukan Duan Lingtian dan Hu Feiyan akan bertabrakan, Hu Bugui, komandan tentara surgawi Nayan, matanya menjadi cerah, dan dia sedikit terkejut, saya mendengar apa yang Anda katakan sebelumnya. Saya percaya, tapi saya masih memiliki beberapa keraguan di dalam hati saya. Melihat ini sekarang, adik laki-laki bernama Li Feng, ini benar-benar mengejutkan. Ini pertama kalinya aku melihat ini dalam hidupku. Di bawah alam superior, aku bisa memahami kendo sampai tingkat ini. Dengan hukum tata ruang yang belum melangkah ke ranah kesempurnaan kecil, dan dengan ilmu pedangnya, dia bisa memiliki kekuatan yang dekat dengan dewa tingkat tinggi yang tak terkalahkan. Hukum ruang angkasanya, jika Anda melangkah lebih jauh dan melangkah ke ranah kesempurnaan kecil, di bawah protos atas yang tak terkalahkan, saya khawatir akan sulit untuk menemukan lawannya. Seru Hu Bugui lagi dan lagi, matanya juga bersinar terang. Pemuda berpakaian ungu di depannya terlalu mengejutkannya. Detik berikutnya, konfrontasi antara Duan Lingtian dan Hu Feiyan juga secara resmi dimulai. Memanggil, tanda seru, ledakan, tanda seru, Langit penuh dengan energi pedang, menyapu dari sisi lain, seolah-olah kekuatan yang dapat mengendalikan ruang bertabrakan, menyebabkan kekosongan terus memiliki riak spasial. Ruang inilah yang didukung oleh yang terkuat, jika diubah menjadi 10.000 alam, akan ada banyak celah ruang di sekitar waktu ini. Keduanya dekat dengan kekuatan para dewa atas yang tak terkalahkan, begitu mereka bertabrakan, meskipun ruang tidak dapat runtuh, tidak sulit untuk merobek beberapa celah ruang. Bahkan ruang di luar alam jauh lebih stabil daripada tempat umum 10.000 alam. Di bawah ranah Jiezun, aku telah melihat seseorang yang ilmu pedangnya tidak lebih lemah darinya. Sangat disayangkan bahwa orang itu telah menjadi dewa tingkat tinggi yang tak terkalahkan, dan pada akhirnya dia gagal menjadi yang terkuat, dan dia musnah oleh waktu. Melihat pemandangan di depannya, Han Yuqing juga terkejut. Meskipun dia sudah lama mengetahui kekuatan Duan Lingtian, dia tidak bisa menahan perasaan tersentuh ketika dia melihat Duan Lingtian benar-benar bergerak. Berdasarkan pencapaiannya dalam kendo, selama hukum ruang melangkah ke alam kesempurnaan kecil, dan kemudian meningkat menjadi yang kuat. Kekuatannya, aku khawatir dia tidak akan berada di bawah kita. Hu Bugui berkata dengan emosi. Ketika kata-kata itu jatuh, dia sepertinya memikirkan sesuatu secara tiba-tiba,
dan tidak bisa menahan diri untuk tidak sedikit mengernyit. Saudara Yuking, adik laki-lakimu, sangat mempesona, aku khawatir akan ada dampak pada hati yang tak terkalahkan. Dewa peringkat, menurut pendapat saya, jika Anda memiliki kesempatan, Anda harus mencegahnya untuk sementara waktu. Jika kamu menjadi dewa tingkat tinggi yang tak terkalahkan, dan kamu ingin menjadi yang terkuat lagi, akan sulit untuk mencapai langit. Di tanah di luar alam, dan bahkan dalam sejarah 10.000 alam, kurang dari umur panjang untuk mendekati keberadaan dewa tingkat tinggi yang tak terkalahkan, dan tidak jarang mereka menjadi dewa tertinggi yang tak terkalahkan. Peringkat dewa, dan di antara orang-orang ini, hanya sejumlah kecil orang telah mencapai ini. Yang terkuat, ketika membicarakan hal ini, sementara Hubugui menggelengkan kepalanya, tatapannya sedikit lebih iri. Dewa berpangkat tinggi yang tak terkalahkan, jika mereka bisa menjadi yang terkuat, mereka langsung dekat dengan ranah kerajaan. Jika pencapaian 4 alam langit dan bumi tidak rendah, tidak akan lama bagimu untuk memiliki kekuatan tempur dari alam yang kuat. Menurut pendapat saya, Anda terlalu mengkhawatirkannya, saudara. Raja Han tersenyum sedikit dan melihat dua sosok yang serasi di pengadilan, dan berkata tanpa terburu-buru, apakah menurut Anda ada monster seperti itu? Dalam hal ini, saya masih perlu membujuk, dan saya akan memberikan saran. Tanda tanya petik 2. Dengan pencapaiannya dalam Kendo, jika dia dapat memahami hukum ruang angkasa hingga alam kesempurnaan yang luar biasa, dan menjadi dewa tingkat tinggi yang tak terkalahkan, keberadaan alam. Adanya penghormatan dunia. Pada saat ini, Raja Han tidak bisa menahan matanya menjadi panas, karena bahkan jika dia melihat keluar cakrawala, bahkan 10.000 alam, hanya ada beberapa lusin orang di alam yang dikenal. Bahkan jika ada beberapa orang kuat di dunia tersembunyi, sama sekali tidak mungkin untuk menambahkan hingga lebih dari 50 orang. Anda harus tahu bahwa tidak ada lebih dari 50 orang, termasuk tempat-tempat di luar alam, dan bahkan 10.000 alam. Mereka yang kuat di alam, ditempatkan di luar alam, dan bahkan di 10.000 alam, semuanya kuat, dan dapat dengan mudah membunuh yang paling kuat dalam satu pikiran. Terlepas dari kekuatannya dan Hubugui, jika mereka menghadapi pembangkit tenaga listrik tingkat dunia, mereka dapat dengan mudah membunuh mereka berdua dengan satu musuh, bahkan jika mereka dibunuh oleh pembangkit tenaga listrik tingkat dunia. Melarikan diri, Rilem kuat, terlalu kuat. Itu juga, mendengar kata-kata Han Yuking, pemimpin tentara Yantian Hubugui tiba-tiba mengangguk, orang jenius seperti itu pasti punya ide sendiri. Selain itu, kupikir, dia pasti akan memilih jalan menjadi dewa berpangkat tinggi yang tak terkalahkan. Lagi pula, dia terlalu muda. Pada saat ini, Hubugui juga mengetahuinya. Dia baru saja memikirkan pihak lain dari sudut pandangnya sendiri, menempatkan dirinya pada posisi, jika dia adalah pihak lain, dengan bakat dan pemahaman yang begitu mempesona, bahkan jika dia memiliki kesempatan untuk menjadi yang terkuat, dia pasti tidak akan gegabah menyelesaikannya. Setelah dipromosikan menjadi yang kuat dengan kekuatan dewa tingkat tinggi yang tak terkalahkan, sisi itu adalah alam dewa. Mereka adalah yang terkuat dan pembangkit tenaga listrik yang dihormati di dunia, mereka adalah keberadaan yang perlu diperhatikan oleh orang-orang terkuat. Bahkan jika dia dapat dengan mudah membunuh 2 atau 3 level terendah dari yang terkuat, dia perlu melihat ke atas dan tidak berani memprovokasi dia di hadapan ranah terkuat. Mereka bertarung satu sama lain dengan lebih dari 100 gerakan, dan tidak ada pihak yang tertinggal. Melihat postur Fei Yan, tidak akan lama bagi mereka untuk menggunakan darahnya. Tiba-tiba, mata Han Yuking berkilat tiba-tiba saat dia menyaksikan konfrontasi antara keduanya di pengadilan, dan kemudian mengatakan penilaiannya sendiri. Tapi Hubugui melihat pemandangan itu, lalu mengangguk, dan menghela nafas ringan, meskipun Fei Yan lebih tua dari lawan, itu jauh lebih rendah daripada lawan dalam hal ketenangan dan ketenangan. Dia, bagaimanapun, tidak bisa menahan napas. Berbicara tentang nanti, Hubugui dengan ringan menggelengkan kepalanya. Sebenarnya, ini normal. Han Yuking tersenyum dan berkata, faktanya, dalam hal metode yang mereka tunjukkan saat ini, Fei Yan sebenarnya lebih baik. Namun, pengalaman tempur lawan jelas lebih baik daripada Fei Yan. Sangat sulit untuk membayangkan bagaimana seorang pemuda yang berusia kurang dari 10.000 tahun dapat mengumpulkan pengalaman tempur yang luar biasa. Pengalaman tempur Duan Lingtian dalam konfrontasi dengan Hu Fei Yan mengejutkannya. Ini jelas tidak kalah dengan keberadaan apapun di bawah yang terkuat yang pernah dilihatnya. Ya, biasanya,
Bahkan jika Fei Yan tidak bisa mengalahkannya, dia masih bisa sedikit menekannya. Tapi sekarang, itu bukan tandingannya. Fei Yan cemas sekarang, jelas karena ini. Namun, begitu Fei Yan menggunakan kekuatan darah, lawannya mungkin akan menggunakan kekuatan darah, atau klon hukum. Hu Bugui berkata, saya tidak tahu apakah kekuatan garis keturunan atau klon hukum si kecil ini dapat menandingi, atau bahkan melampaui, kekuatan garis keturunan Fei Yan. Saat suara Hu Bugui jatuh, Hu Fei Yan di lapangan tiba-tiba mengeluarkan darah, dan rambutnya yang panjang terlepas dari belenggu dan bangkit bersama angin. Setelah itu, rambut yang awalnya hitam dan panjang dan lurus dipelintir menjadi gelombang besar dalam sekejap, dan tampak diwarnai merah, indah dan mempesona. Pada saat ini, darah Hu Fei Yan mengejutkan, dan wajahnya yang halus dan cantik juga menjadi jauh lebih dingin saat ini, seolah-olah dia berubah. Transformasi, Hu Fei Yan jelas bukan hanya perubahan penampilan dan temperamen, kekuatan bergejolak di tubuhnya tampaknya terintegrasi sempurna dengan kekuatan darah, dan itu telah sangat diperkuat. Pada saat ini, Duan Lingtian bahkan memiliki ilusi, Hu Fei Yan ini tidak lagi tampak seperti manusia, tetapi lebih seperti monster besar haus darah yang menakutkan, dengan niat membunuh di matanya, dan makna dingin dan haus darah yang mengerikan dari seluruh tubuhnya. Ledakan, tanda seru. Pada saat ini, artefak terkuat di tangan Hu Fei Yan bergetar, dan badai ruang angkasa yang lebih kuat mulai terungkap di ruang padat ini, dan celah-celah ruang semakin terkoyak, bergoyang-goyang dalam kehampaan, mengerikan dan menakutkan. Sungguh garis keturunan yang kuat. Di masa lalu, Duan Lingtian belum pernah melihat siapapun menggunakan kekuatan darah, bahkan di kota Wuyang, dia merasakan kekuatan darah dari 5 orang terkuat kota Wuyang naik. Namun, karena mereka tidak dapat melihat tembakan mereka dengan jelas, hanya ada aura yang samar-samar menakutkan dari merasakan kekuatan garis keturunan lawan, dan tidak ada banyak perasaan khusus. Tapi sekarang, kekuatan garis keturunan Hu Fei Yan memberinya perasaan yang lebih menakutkan daripada keluarga Wang Taisang yang lebih tua di Lan Xiaocheng. Apa artinya ini? Itu berarti darah Hu Fei Yan lebih kuat dari darah keluarga Wang. Anda tahu, meskipun tidak ada Seon di keluarga Wang, Seon tetap lahir, dan keluarga Seon sering lahir. Setelah Seon, darah keturunan akan menjadi lebih kuat. Tanda seru, itu karena Wang Jingrao, penatua tertinggi, bukan keturunan langsung dari orang terkuat, jadi kekuatan darah belum diperkuat. Pada saat ini, Duan Lingtian hanya bisa menebak seperti ini. Tentu saja, dia tidak boleh terlalu banyak berpikir. Sekarang dia, menghadapi Hu Fei Yan yang mengancam, buru-buru memanggil klon hukum ruang angkasanya sendiri. Panggilan, dalam sekejap, Duan Lingtian, lain muncul di lapangan, tetapi mata, Duan Lingtian, ini tidak mengandung kilau apapun, yang tampak sedikit kusam, dan tidak ada kemarahan. Tapi, meski begitu, dia menembak, kekuatannya tidak jauh lebih buruk daripada dewa. Untuk jangka waktu tertentu, klon dewa dan hukum Lingtian menembak bersama, dan mereka benar-benar diikat dengan Hu Fei Yan, dan sulit untuk membedakan antara naik dan turun. Dan ini juga membuat Duan Lingtian merasa terkejut dan terkejut. Peningkatan hukum luar angkasanya selama ini juga telah membuat kekuatan klon hukum luar angkasa lebih kuat, di luar dugaannya, seolah-olah telah mengalami transformasi besar. Tentu saja, dia juga merasa bahwa promosi klon hukum ruang angkasa kali ini tidak hanya bergantung pada hukum ruang angkasa, tetapi juga terkait dengan konsolidasi terakhir dari kekuatan ilahi para dewa atasnya. Pertempuran ini berlangsung selama ratusan gerakan, dan akhirnya, ketika Komandan Tentara Yantian Hu Bugui berbicara, Duan Lingtian dan Hu Fei Yan menyerah begitu saja. Dan Hu Fei Yan, melihat Duan Lingtian lagi saat ini, juga penuh dengan kecemburuan. Melalui pertempuran ini, dia juga secara pribadi merasakan kengerian pemuda yang berusia kurang dari 10.000 tahun ini. Dia, sejauh ini, adalah pertama kalinya dia bertemu dengan penjahat berbakat seperti itu. Untuk sesaat, kebanggaan asli di hatiku menghilang. Asli, di dunia ini, memang ada keberadaan yang lebih mempesona darinya. Saya mendengar bahwa itu adalah perasaan yang sama sekali berbeda dari apa yang saya lihat dengan mata kepala sendiri. Bahkan jika ayah angkatnya mengatakan kepadanya bahwa ada banyak jenius di dunia luar, dia juga mendengar tentang keberadaan beberapa jenius dari saluran lain, tapi dia tidak merasa banyak. Saya merasa bahwa sebagian besar rumor diproses dan dimodifikasi, dan itu tidak sepenuhnya benar. Sama seperti dirinya, bahkan di daerah sekitar Lian Lonely Realm, dia mendengarnya lebih dari sekali,
mengatakan bahwa Hu Feiyan berusia kurang dari 10.000 tahun, jadi dia memiliki kekuatan yang dekat dengan dewa tingkat tinggi yang tak terkalahkan. Pada saat itu, dia tidak hanya berumur panjang, tetapi juga bahkan tidak memiliki kekuatan untuk mendekati dewa-dewa berpangkat tinggi yang tak terkalahkan. Karena itu, dia merasa rumor itu, seperti yang ini, mungkin palsu. Aku tidak sebaik dia. Meskipun tampaknya pertempuran dengan Duan Lingtian terikat, hati Hu Feiyan masih penuh kekecewaan. Menurutnya, meskipun dia dan pihak lain memiliki kekuatan yang sama, dia jauh lebih tua dari pihak lain. Jika dia menunggu sampai lawan seusianya, kemungkinan besar dia bukan lawannya. Kekuatan wakil komandan tentara itu mengejutkan. Saya juga pernah bertarung melawan makhluk lain yang dekat dengan dewa berpangkat tinggi yang tak terkalahkan di masa lalu, tetapi lawannya tidak sebagus wakil tuan tentara. Melihat kehilangan di mata Hu Feiyan, Duan Lingtian berbicara dan memuji pihak lain. Pada saat yang sama, dia diam-diam memfitnah di dalam hatinya. Tampaknya wakil komandan wanita tentara Yantian ini juga orang yang sangat baik dan kuat. Haha, pada saat ini, Han Yuqing, raja yang dingin, tersenyum. Teman kecil Li Feng, kekuatanmu jelas lebih kuat dari apa yang kamu lihat di masa lalu, yang benar-benar mengejutkan. Saya pikir bahkan jika Anda bisa mendapatkan dasi dengan Feiyan saat ini, paling-paling Anda hampir tidak bisa menghadapinya, tapi saya tidak berharap itu menjadi begitu mudah. Saat suara Han Yuqing jatuh, Hu Bugui juga melirik Duan Lingtian dengan kekaguman, lalu menatap Hu Feiyan, dan menghela nafas pelan. Gadis, sekarang kamu tahu kesenjangan antara kamu dan jenius sejati, kan? Hu Feiyan kembali sadar, tersenyum pahit, dan matanya menjadi sedikit kesepian. Dia selalu menganggap dirinya sebagai kebanggaan ayah angkatnya, dan dia selalu merasa bahwa dia telah melakukannya. Namun pertempuran hari ini membuatnya sadar bahwa jika dia ingin menjadi kebanggaan ayah angkatnya, apa yang dia lakukan sekarang masih jauh dari cukup. Dia harus bekerja lebih keras. Tiba-tiba, mata wakil komandan Angkatan Darat Yantian termuda juga menjadi lebih tegas dan lebih tajam dari sebelumnya. Namun, ketegasan dan ketajaman ini tidak bertahan lama, dan itu berubah menjadi terpana dan terkejut, bahkan tidak dapat dipercaya dan luar biasa. Dan perubahan ini sepenuhnya berasal dari kata-kata berikutnya dari Hu Bugui, pemimpin tentara Yantian. Kali ini Raja Han akan pergi ke alam Pingqiong dengan teman kecil Li Feng, jadi kamu bisa berjalan bersama mereka. Anda berencana untuk pergi ke 3 alam suci, Anda juga dapat pergi bersama mereka. Jika mereka tidak berencana untuk pergi ke 3 alam suci, Anda dapat pergi ke 3 alam suci untuk mengalami sendiri. Singkatnya, Hu Feiyan terkejut, dan ketika dia melihat ayah angkatnya Hu Bugui lagi, dia sepertinya melihat orang asing. Ini, atau ayah angkatnya yang tampaknya penuh dengan pendapat tentang 3 alam suci. Pada saat ini, dia bahkan bertanya-tanya apakah ayah angkatnya dibawa pergi. Apakah ini masih ayah angkatnya? Ayah angkat, kamu. Ketika Hu Feiyan melihat ayah angkatnya Hu Bugui lagi, matanya benar-benar salah. Dan Hu Bugui, secara alami menebak apa yang dipikirkan wanita saleh, dan berkata dengan ringan, di masa lalu, saya tidak menyebutkan 3 alam suci, tetapi saya tidak ingin Anda menginjakkan kaki di sana terlalu dini. Tapi sekarang, dengan kekuatanmu, bahkan jika kamu memasuki 3 alam suci, lingkungan memiliki perlindungan diri yang cukup. Selain itu, dalam perjalananmu, ayahmu akan memberimu 3 tetes spiritual essence and blood, jumlahnya terbatas, dan yang terbaik adalah menggunakannya pada saat yang paling kritis. Dalam kalimat terakhir, Hu Bugui berkata kepada Hu Feiyan melalui transmisi suara. Baik Duan Lingtian maupun Han Wang tidak mendengar ini. Jika tidak, Raja Han akan baik-baik saja. Duan Lingtian pasti akan menyesali keahlian Hu Bugui, komandan tentara Yantian. Saudara Yu Qingxian, Hu Bugui menatap Raja Han lagi, tersenyum dan berkata, dalam perjalanan ke alam Pingqiong, kamu dapat memperkenalkan 3 alam suci kepada gadis ini. Aku tidak akan terlalu omong kosong, bagus. Raja Han menjawab, lalu menatap Hu Feiyan lagi, tersenyum dan berkata, aku berencana membawa teman kecil Li Feng untuk menemui ayah angkatmu, dan kemudian meninggalkan kota Guilan, kamu. Titik petik 2. Raja Senior Han, aku tidak punya apa-apa untuk dipersiapkan. Di kedalaman mata Hu Feiyan, dengan keinginan dan harapan yang dalam, dia tidak merahasiakan kerinduannya akan 3 alam suci. Itu saja, Duan Lingtian meninggalkan alam Liangu dan menuju ke 3 alam suci, selain Tan Xiuteng yang sudah bersamanya,
ada 2 orang lagi yang menemaninya. Han Wang, Han Yuqing, Hu Feiyan, wakil kepala Angkatan Darat Yantian. Di hadapan 2 tokoh besar ini, Tan Xiuteng tidak berani mengambil napas, mereka semua adalah eksistensi yang tidak mampu dia provokasi. Pada saat ini, dia juga sedikit sedih. Tan Xiuteng, bagaimanapun, juga merupakan Raja Pedang Api Biru, yang terkenal di alam pasir surgawi, tetapi sekarang dia tampaknya menjadi pengikut ketiganya, menjalankan tugas. Duan Lingtian dan rombongannya yang terdiri dari 4 orang naik pesawat ruang angkasa ajaib Hu Feiyan, meninggalkan alam Lianghu, dan menuju ke alam Pingqiong. Karena Hu Feiyan adalah wakil komandan tentara Yantian, pesawat ruang angkasa senjata ilahinya tidak asing dengan tanah yang berbatasan dengan Lianghu dan Hexiong. Tidak ada yang melangkah maju untuk memprovokasi, dan itu sangat damai. Dan justru karena alasan inilah dia memilih untuk duduk di pesawat ruang angkasa artefak Hu Feiyan di awal. Di pesawat ruang angkasa senjata ilahi, meskipun Hu Feiyan tidak banyak bicara, dia tidak bisa tidak bertanya beberapa kata kepada Duan Lingtian dari waktu ke waktu. Kata-kata itu mengungkapkan rasa ingin tahunya tentang Duan Lingtian. Dan, ketika dia tahu bahwa Duan Lingtian berasal dari 10.000 alam, dia juga sedikit terkejut. Pada saat yang sama, seperti Tan Xiuteng, dia mengira Duan Lingtian berasal dari 3 alam atas. Duan Lingtian tidak menyangkal ini, dia juga tidak mengungkapkan asal-usulnya yang sebenarnya. Dia bahkan memberitahu Tan Xiuteng sebelumnya bahwa tanpa izinnya, nama aslinya tidak dapat diungkapkan. Dengan cara ini dia ditemani oleh Hu Feiyan dan Han Wang, dan dia dipanggil Li Feng, alih-alih Duan Lingtian. Tan Xiuteng sekarang dibatasi oleh sumpah darah langit-langit, jadi tentu saja tidak mungkin untuk tidak mematuhi Duan Lingtian. Namun, dia bingung di dalam hatinya, bertanya-tanya mengapa tuan mudanya tidak menunjukkan identitas aslinya. Tidak mungkin bagi Tan Xiuteng untuk bermimpi bahwa alasan mengapa tuan mudanya sangat berhati-hati sepenuhnya karena dia berasal dari para dewa melawan para dewa, dan dia telah memperoleh banyak dewa dan air mancur di para dewa melawan para dewa. Shen Yunquan, itu adalah harta karun yang dapat membuat pertarungan paling kuat untuk itu. Jika orang tahu bahwa itu ada di tangan Duan Lingtian pasti akan menjadi sasaran. Meskipun kekuatan Tan Xiuteng bagus dan dia terkenal di Tianxia, hampir tidak ada yang mengenalnya ketika dia keluar dari Tianxia. Dengan status Tan Xiuteng di tempat di luar dunia, dia tidak dapat menjangkau orang-orang top, jadi secara alami tidak mungkin mendengar berita tentang Duan Lingtian, seorang kultivator berbakat melawan para dewa yang telah menerima banyak dewa. Karena itu, Duan Lingtian tidak menyembunyikan identitas aslinya di hadapan Tan Xiuteng. Karena, menurutnya, bahkan jika Tan Xiuteng ada di sisinya, dia mungkin tidak dapat mencapai tingkat keberadaan Seon, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia akan berhubungan dengan Seon begitu cepat. Raja Dingin, di dalam pesawat ruang angkasa senjata ilahi, tatapan Duan Lingtian menyapu Han Yuqing, Raja Dingin yang duduk tidak jauh, menutup matanya dan bermeditasi, dan hatinya penuh dengan kecemburuan, meskipun dia telah berada di alam Tianxia dan Lianghu. Alam untuk sementara, tapi dia mungkin masih mendengar berita tentang keberadaanku dengan mata air spiritual. Jika saya mengungkapkan identitas saya akan sangat berbahaya. Untungnya, Tan Xiuteng membuat sumpah darah di langit. Sebelum sumpah darah langit Tan Xiuteng berakhir, aku masih aman untuk saat ini. Namun, saya masih harus mengganti gaun saya sesekali. Jika tidak, mengenakan gaun ungu dari awal sampai akhir juga merupakan ciri yang jelas. Duan Lingtian diam-diam berkata, dalam harapan Duan Lingtian, jika dia ingin berhubungan dengan yang terkuat, setidaknya dia harus menunggunya menjadi dewa tingkat tinggi yang tak terkalahkan, atau menjadi yang terkuat. Dan pada saat itu, dia tidak khawatir bahwa ada banyak berita tentang para dewa di tangannya yang terungkap. Lagi pula, rencana itu tidak bisa mengikuti perubahan. Di sisi lain, Tan Xiuteng, yang menerima peringatan Duan Lingtian, juga samar-samar merasa ada sesuatu yang salah. Tuan, dia tidak akan membiarkan saya mengungkapkan nama aslinya. Mungkinkah kekuatan atau kekuatan di belakangnya, dan Raja Han atau tentara-tentara surgawi Nayan? Apakah ada kontradiksi di dalam Tuhan? Dia hanya bisa berpikir seperti ini. Mustahil untuk memikirkan tuan mudanya yang membawa harta karun yang diinginkan oleh yang paling kuat. Setelah memasuki alam Pingqiong untuk jangka waktu tertentu, Han Yuqing, Raja Dingin, membuka matanya dan melihat bahwa Duan Lingtian belum berlatih, jadi dia berinisiatif untuk mengobrol dengan Duan Lingtian dan mengobrol.
Selama proses ini, Han Yuqing bertanya kepada Duan Lingtian tentang pengalamannya setelah meninggalkan kota Ouyang, dan Duan Lingtian juga memberitahu Han Yuqing tentang serangkaian hal tentang kepergiannya nanti ke rumah Wang di Lan Xiaocheng. Tentu saja, dia menyembunyikan banyak hal. Misalnya, dia pergi ke rumah Wang di Lan Xiaocheng untuk menikahi Wang Luoyu untuk memenuhi janjinya. Di pihak Han Yuqing, dia juga mengatakan bahwa dia jatuh cinta pada Wang Luoyu, dan itulah yang terjadi kemudian. Benar saja, itu adalah pahlawan yang menyedihkan lewat kecantikan. Aku benar-benar iri padamu teman kecil Li Feng, dan kamu memiliki semangat dan darah seperti itu. Han Yuqing menghela nafas, itu juga. Teman kecil Li Feng tidak berumur panjang sekarang, dan aku, yang berumur kurang dari sebelumnya, tidak penuh gairah dan gairah. Ketika suara itu jatuh, mata Han Yuqing sedikit bernostalgia, seolah-olah dia sedang memikirkan tahun-tahun absurdnya. Dia, yang pernah ditunggangi kecantikan, berutang banyak hutang romantis. Sampai kemudian, seiring berjalannya waktu, kecantikan sebelumnya berubah menjadi tulang mati, dan dia sangat menderita karena berpisah sehingga dia tidak pergi ke bunga dan rumput lagi. Namun, untuk pedang pengubah surga di alam pasir hari itu, kali ini aku mendapat bimbinganmu dari teman kecil Li Feng. Dalam periode waktu berikutnya, aku takut pedang itu akan maju dengan pesat. Mungkin, tidak akan lama bagiku untuk tidak berani berpura-pura mengalahkannya. Meskipun Han Yuqing tidak mengenal atau bertemu dengan orang dari Situ Lei, Cheng Tianjian, dia pernah mendengarnya. Lagi pula, ketika dia berada di alam Tianxia, dia juga memiliki persimpangan dengan beberapa yang terkuat, di antara mereka, Yang Mulia Iblis Qiming, dari Gunung Qiming, ada di alam Tianxia yang setenar pedang surgawi Situ Lei. Dia mendengar bahwa Yang Mulia Iblis Qiming menyebutkan Situ Lei dari pedang Cheng Tian, dan dia juga tahu bahwa Yang Mulia Iblis Qiming telah berdiskusi dengan Situ Lei dari pedang Cheng Tian di masa lalu, terlepas dari kemenangan atau kekalahan. Sayang sekali aku tidak pandai kendo. Kalau tidak, aku bisa mendapatkan inspirasi dari teman kecil Li Feng. Berbicara tentang nanti, di mata Raja Han, tidak ada rasa iri pada pedang surgawi Situ Lei. Pada tingkat kekuatan mereka, sangat sulit untuk melangkah lebih jauh. Bukannya tidak ada yang bisa memberinya jenis bantuan yang dimiliki orang di depannya kepada pedang surgawi Situ Lei, tetapi orang-orang yang dapat memberikan bantuan semacam ini kepadanya hampir semua pembangkit tenaga listrik di atas dunia. Tidak peduli seberapa buruk itu juga orang kuat yang tidak lebih lemah darinya. Tidak mudah untuk mendapatkan orang-orang kuat ini untuk memberinya bantuan seperti itu. Bahkan jika pihak lain mau, dia masih perlu membayar banyak uang. Apalagi, dalam prosesnya, jika pihak lain memiliki masalah buruk, pikiran, dia sangat mungkin akan mengalahkan diri sendiri. Jika ada keberadaan yang lebih lemah darinya, dan dapat memberikan bantuan semacam ini kepadanya, dia akan lebih lega, dan berdiri di sisi yang kuat, banyak hal akan mengambil inisiatif. Karena itu, dia mengagumi Situ Lei dari lubuk hatinya. Raja senior Han memuji. Duan Lingtian berulang kali berkata, kontrol Raja Dingin tidak jauh lebih lemah dari pedang junior. Berbicara tentang ini, seolah memikirkan sesuatu, Duan Lingtian melirik bayangan yang duduk bersila dengan punggung menghadap mereka tidak jauh. Wakil Komandan Tentara Yantian, Hu Feiyan, berkata, Raja senior Han, saya bermain melawan Wakil Komandan Hu sebelumnya. Saya merasa cara dia melakukan kontrol memberi saya perasaan yang agak akrab. Sekarang, mengingat tembakan Anda di kota Ouyang, senior Han Wang, meskipun saya hanya melihat tembakan awal senior, saya masih dapat menemukan beberapa kesamaan antara metode kontrol Anda dan metode kontrol Wakil Master Hu. Duan Lingtian mengatakan bahwa setelah itu, dia melihat Han Yuqing lagi, dan dia sedikit lebih bingung. Tapi Han Yuqing tidak bisa menahan senyum, penglihatan ramah Li Feng, metode kontrol Feiyan, prototipe kontrol Feiyan, adalah pemahamannya sendiri. Kemudian, saya secara resmi menguasai metode kontrol, dan saya adalah orang yang memimpin saya. Untuk memulai, jadi begitu, Duan Lingtian tiba-tiba menyadari bahwa jika ini masalahnya, semuanya bisa dijelaskan. Han Yuqing adalah setengah guru yang dikendalikan Hu Feiyan. Setelah topik selesai, Han Yuqing berbicara lagi dan berbicara dengan Duan Lingtian tentang keturunan teman lamanya yang juga terkuat. Seorang jenius yang berumur kurang dari panjang dan telah memahami hukum kematian ke alam kesempurnaan kecil, dan kekuatannya tidak jauh lebih buruk daripada Hu Feiyan sebelum terobosan di masa lalu.
Meskipun dia sedikit lebih rendah dari Hu Feiyan, dia tidak setua Hu Feiyan, dia selalu merasa bahwa jika dia seusia dengan Hu Feiyan, dia pasti lebih baik daripada Hu Feiyan. Sekarang Feiyan telah menerobos, bahkan jika dia mengalahkannya lagi, dia mungkin tidak akan mengingatnya. Hanya jika kamu seusia dengannya, dan memiliki kejeniusan untuk menghancurkannya, dia dapat sepenuhnya menyingkirkan rasa puas dirinya. Han Yuqing sedang berbicara dengan Duan Lingtian di sini, dan Tan Xiuteng, yang juga mendengar kata-katanya, mau tak mau sentuhan kasihan muncul di matanya. Kasihan teman lama dan generasi muda Han Yuqing. Anak itu akan menjadi sial. Pada awalnya, Tan Xiuteng masih penasaran bahwa yang terkuat yang bisa berteman dengan Han Yuqing jelas bukan yang terkuat biasa, itu pasti keberadaan yang terkenal di Pingqiong. Dia telah mendengar tentang Seon teratas di Pyongqyong. Dan ketika dia selanjutnya mengetahui siapa yang terkuat dari Raja Dingin, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut, ternyata itu dia. Di Pingqiong, yang kuat seperti awan, dan ada banyak yang sangat kuat. Alam Pingqiong sudah merupakan wilayah yang dekat dengan 3 alam suci, dan yang terkuat di sini bahkan lebih baik daripada alam Liangu, yang lebih baik daripada alam pasir surgawi. Misalnya, di wilayah Liangu, pemimpin tentara Yantian, Hu Bugui, salah satu orang terkuat di wilayah Liangu, hampir tidak dapat menemukan siapapun dengan kekuatan lokal yang dapat melampaui dia di wilayah Liangu. Tetapi di alam Pingqiong, dia dapat menemukan tidak kurang dari 3 orang kuat yang dapat melampaui dia di sisi baiknya. Tan Xiuteng juga mendengar tentang orang-orang terkuat di alam Pingqiong. Meskipun orang terkuat yang disebutkan oleh Han Yuqing, bukan yang terkuat di wilayah Pingqiong, dia masih bisa memasuki eselon kedua, dan kekuatannya jelas tidak lebih lemah dari Raja Han dan Nayan. Yang paling penting adalah, yang ini tidak hanya kuat dalam dirinya sendiri, tetapi juga peringkat di antara yang terbaik di eselon kedua alam Pingqiong. Dia juga memiliki master yang merupakan salah satu dari 3 Seon teratas di alam Pingqiong. Eksistensi yang dikatakan sangat dekat dengan ranah Jiezun dikenal sebagai keberadaan, setengah langkah Jiezun. Ada pepatah yang beredar luas di tempat-tempat di luar alam, dan bahkan di 10.000 alam, Jiezun tidak keluar dari dunia, setengah langkah Jiezun dihormati. Tan Xiuteng awalnya berpikir bahwa teman lama Han Yuqing, Raja yang Dingin, paling banyak adalah keberadaan yang relatif biasa di antara para Seon dari eselon kedua dari alam Pingqiong, karena Seon dari alam Pingqiong terlalu kuat. Bahkan Seon dari eselon ketiga, ditempatkan di daerah perbatasan seperti alam Tianxia, sudah cukup untuk diakui sebagai Seon teratas dari alam Tianxia, seperti yang terkuat di alam pasir surgawi, penguasa iblis dari dunia bawah terbang, dan pedang surgawi Situlei, ditempatkan di alam Pingqiong, mereka hampir tidak bisa memasuki eselon ketiga paling banyak. Tanpa diduga, teman lama Han Yuqing, Raja yang Dingin, ternyata menjadi yang teratas di eselon kedua Pingqiong Realm Seon. Tidak hanya kekuatan teratas, tetapi juga latar belakang teratas. Menguasai. Pada saat yang sama, Tan Xiuteng juga mulai menjelaskan kebingungan Duan Lingtian, dan memberitahu Duan Lingtian, teman lama Han Yuqing tentang hal yang luar biasa. Ini juga mengejutkan Duan Lingtian. Tanpa diduga, kamu, seseorang dari alam pasir surgawi, sangat berharga bagi yang terkuat dari alam Pingqiong. Han Yuqing, Raja yang Dingin, sedikit terkejut ketika dia mendengar apa yang dikatakan Tan Xiuteng kepada Duan Lingtian. Jelas, dia tidak berharap rombongan Duan Lingtian memiliki wawasan seperti itu. Tan Xiuteng tiba-tiba tersenyum pahit ketika dia mendengar kata-kata, Tuan Han, reputasi Tuan Kayu Layu terlalu melampaui. Ayahnya, ditempatkan di tempat di luar alam, adalah yang paling dekat dengan keberadaan alam Jiezun yang kuat. 1. Siapapun yang peduli tentang aspek ini hampir tidak bisa tidak mengenalnya. Yang terkuat dari eselon kedua Pingqiong, Anda mungkin tidak mengenal orang lain, tetapi sulit untuk tidak mengenal Deadwood. Selanjutnya, saat itu, Lord Witeredwood belum dipromosikan ke eselon kedua. Dia dikejar kembali ke alam Pingqiong karena dia telah menyinggung salah satu dari 3 alam suci yang kuat. Pada saat itu, banyak orang mengira Lord Witeredwood akan mati. Pada saat kritis, Tuan Yuanhe bergerak dan langsung membunuh yang terkuat yang bisa memasuki eselon kedua di alam Pingqiong. Pada saat itulah orang-orang di alam Pingqiong, dan bahkan orang-orang di luar alam, mengetahui bahwa kayu mati terkuat di eselon ketiga Pingqiong ternyata adalah putra Tuan Yuanhe. Kejadian ini, saat itu, tersebar di tempat-tempat di luar dunia. Meskipun,
Saya hanya seorang pemuda yang bahkan belum memasuki alam para dewa pada waktu itu, tetapi saya beruntung mendengarnya. Setelah pernyataan Tan Xiuteng, Duan Lingtian juga belajar banyak informasi berguna. Ayah dari teman lama Raja Han, Witteret Wood, salah satu dari 3 orang terkuat di alam Pinkyong, dan Master Rana setengah langkah bernama Yuan He. Tentu saja, itu mungkin hanya sebuah judul, bukan nama sebenarnya. Bahkan kayu yang layu, mungkin hanya sebuah gelar. Seperti gelar, Raja Dingin. Itu kebetulan. Han Yuking tersenyum tipis, ketika saya mendengar tentang ini saat itu, saya belum melangkah ke alam dewa. Dengan sepatah kata dari Han Yuking, Tan Xiuteng tiba-tiba menutup dirinya. Anda tahu, pada waktu itu, meskipun dia belum melangkah ke ranah para dewa, dia juga seorang kaisar dewa tingkat tinggi, tidak jauh dari ranah para dewa. Dengan kata lain, pada saat itu, Han Yuking, Raja Dingin di depannya, mungkin tidak sekuat dia. Dan hari ini, bertahun-tahun kemudian, lawannya tidak hanya menjadi Seon, tetapi dia juga bukan Seon biasa, dapat dikenali sebagai Seon tertinggi di Lianghu, dan dapat memasuki eselon kedua di Pinkyong. Yang terkuat, saat Tan Xiuteng tersenyum pahit dan tidak tahu bagaimana menjawab percakapan itu, Duan Lingtian tidak bisa tidak memikirkan bantuan yang diminta Han Yuking untuk bantuannya kali ini. Ada tetua seperti kayu mati, dan ada juga orang bijak setengah langkah seperti Yuan He di atasnya. Bisakah pemuda yang meminta Han Yuking, Raja Dingin untuk menunjuk dirinya sendiri, tidak sombong? Selain itu, dapat dibayangkan bahwa ada 2 sosok hebat di belakang, dan sumber daya yang dapat dinikmati satu sama lain sejak masa kanak-kanak benar-benar tidak terbayangkan oleh orang biasa. Pada saat yang sama, Duan Lingtian melirik Hu Feiyan ke samping, tetapi melihat bahwa pihak lain tidak mengatakan sepatah kata pun selama seluruh proses, juga tidak menunjukkan kejutan. Jelas, pihak lain sudah tahu tujuan perjalanan mereka, dan juga tahu keberadaan 2 pria terkuat, Deadwood dan Yuan He. Duan Lingtian, Hu Feiyan dan Tan Xiuteng, di bawah pimpinan Han Yuking, Raja Han, datang ke lapangan es di Pinkyong. Ladang es ini terlihat sangat luas, dan setelah semakin dalam, Anda dapat melihat gletser yang menjulang tinggi di mana-mana. Akhirnya, setelah melewati gletser besar, sebuah lembah penuh tanaman hijau dengan burung dan bunga muncul di depan trio Duan Lingtian. Sebuah lembah, burung dan bunga yang harum, bunga dan rumput yang rimbun, pemandangan musim semi, tetapi di sekitar lembah ini, ada area gletser dan salju yang luas, membentuk kontras yang sangat tajam. Baik Duan Lingtian dan Tan Xiuteng tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Meskipun dewa kuat yang memahami hukum kehidupan ke alam kesempurnaan kecil dapat membuat lembah menunjukkan ini di es dan salju, itu menghabiskan banyak kekuatan sucinya sendiri. Bahkan untuk orang yang paling kuat yang umumnya pandai dalam hukum kehidupan, saya khawatir itu agak sulit. Mampu membangun lembah seperti itu di gletser dan ladang salju dengan sangat bebas, dan lembah ini jelas telah ada sejak lama, menunjukkan kekuatan pemilik lembah. Ketika kalian berdua melihat adegan ini, apakah kamu menebak bahwa teman lamaku pandai dalam hukum kehidupan? Melihat keterkejutan Duan Lingtian dan Tan Xiuteng, Han Wang bertanya sambil tersenyum. Tan Xiuteng mengangguk. Adapun Duan Lingtian, dia juga menatap Raja Han dengan sedikit keraguan di matanya. Bukankah begitu? Jika tidak, apakah adegan ini didukung oleh pohon kehidupan pada orang terkuat? Hanya saja, di dunia yang sedingin ini, mendukung tempat seperti itu, bahkan pohon kehidupan suci di dalam tubuh Seon akan menghabiskan banyak uang, kan? Seharusnya ada beberapa Seon yang mengkonsumsi kekuatan pohon kehidupan suci di dalam tubuh mereka secara boros, kan? Tahukah Anda, untuk yang terkuat, kekuatan berlimpah dari pohon kehidupan suci di dalam tubuh dapat membantu mereka di saat yang kritis. Teman lamaku tidak pandai dalam hukum kehidupan, tetapi hukum kayu. Ketika Raja Han berbicara lagi, dia hanya bisa menghela nafas dengan emosi. Adegan di depannya dibangun oleh pohon kehidupan suci di tubuhnya. Ini aku, tidak mungkin bertindak begitu boros untuk membiarkan pohon kehidupan di dalam tubuh menjadi seperti ini. Tapi dia berbeda, meskipun kekuatannya tidak lebih kuat dariku. Tapi pohon kehidupan suci di tubuhnya adalah pohon kehidupan suci yang ditinggalkan oleh dunia kecil di tubuh mantan pembangkit tenaga listrik tingkat dunia. Untuk pohon kehidupan yang suci itu, konsumsi ini tidak berarti apa-apa. Itu dapat dengan mudah mengisinya kembali dengan satu nafas. Saat suara Raja Han jatuh,
Duan Lingtian tidak bisa menahan gemetar di dalam hatinya. Pohon kehidupan suci yang ditinggalkan oleh dunia kecil di tubuh dunia yang kuat. Bukankah itu berarti bahwa pohon kehidupan yang ditinggalkan oleh seorang realis yang kuat yang mati secara tak terduga diperoleh oleh senior kayu mati? Anda tahu, jika tidak secara tidak sengaja musnah, pohon kehidupan yang suci akan musnah bersama dengan pembangkit tenaga listrik tingkat dunia di bawah bencana puluhan ribu tahun. Bagi mereka yang kuat di alam, berdiri di luar alam, dan bahkan keberadaan puncak 10.000 alam, akankah mereka binasa? Orang yang membunuhnya juga merupakan ranah yang kuat. Jika itu juga ranah yang kuat, setidaknya sejumlah ranah kuat dapat dibunuh sebelum dia bisa dibunuh. Pohon kehidupan yang suci, apakah itu kesempatan yang didapat oleh senior Witherwood secara tidak sengaja, atau apakah kesempatan ayahnya, senior Yuan He, diberikan kepada putranya setelah menerimanya? Pada saat ini, Duan Lingtian terkejut, dan banyak imajinasi dan tebakan muncul di benaknya.